Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon. Langit hitam pekat, hujan deras mengguyur kota kecil itu tanpa henti. Angin berdesir kencang, membuat daun jendela kamar kos Dina berderit-derit. Ia baru saja pulang kerja lembur. Kos itu sunyi sekali. Biasanya masih terdengar suara tawa dari penghuni lain, tapi malam itu, entah kenapa, semua penghuni seakan menghilang. Listrik tiba-tiba padam. Hanya nyala lilin di meja belajarnya yang memberi sedikit cahaya. Dina berbaring di kasur tua yang memang sudah ada sejak ia menempati kamar itu. Kasur dengan rangka kayu usang yang sering ia abaikan walau sudah lama terdengar kabar kalau kamar ini tidak beres. Awalnya tenang, tapi tak lama. Krek, krek, krek. Seperti kuku panjang menggaruk lantai, tepat di bawah ranjang. Dina menahan napas. Ia mencoba mengabaikan, berpikir mungkin hanya tikus. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan terdengar seperti sengaja ditujukan untuknya. Dengan tangan bergetar, ia menyalakan senter ponsel. Perlahan ia menunduk, mengintip ke bawah ranjang. Kosong, hanya debu dan bayangan rangka kayu. Dina menghela napas lega, tapi begitu ia kembali menegakkan kepala, bayangan hitam panjang terpampang di dinding. Bayangan itu berdiri di belakangnya, padahal tidak ada siapapun di sana. Suara bisikan menyusul, lirih, parau, seakan menempel di telinganya. "Jangan tidur, aku di sini." Dina melompat, menutup telinga dengan bantal. Kasurnya mendadak bergetar. Bukan hanya bergetar, tapi seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah, mencoba keluar. Pelan-pelan, sebuah tangan pucat keluar dari celah ranjang. Kurus, penuh urat menonjol, kukunya panjang hitam dan berlumur tanah. Tangan itu meraih pergelangan kaki Dina. Ia berteriak sekuat tenaga, menendang-nendang, tapi genggaman itu dingin dan kuat, seperti cengkraman besi. Saat lampu kamar menyala sendiri, Dina menoleh ke arah cermin besar di depan ranjangnya. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di cermin itu, ia melihat dirinya sedang tersenyum, senyum lebar mengerikan, padahal wajah aslinya penuh air mata. Bayangan di cermin menggerahkan mulutnya, berbisik dengan suara yang bukan miliknya. "Temani aku, sekarang giliranmu." Kasur mendadak berguncang keras. Dina mencoba meraih gagang pintu, tapi tubuhnya terseret mundur, masuk ke bawah ranjang. Jeritannya melengking, terdengar di seluruh kos, lalu hening. Keesokan harinya, teman kos Dina mengetuk kamarnya. Tidak ada jawaban. Saat pintu dibuka, kamar berantakan. Lilin meleleh, ponsel tergeletak di lantai. Kasurnya sedikit terangkat, seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang bersembunyi di dalamnya. Sampai hari ini, tidak ada yang berani menempati kamar itu lagi. Mereka bilang, kalau malam Jumat, suara garukan dan bisikan lirih masih terdengar, seakan-akan Dina masih hidup, terjebak di bawah ranjang itu, menunggu giliran penghuni baru. Malam itu, hujan turun deras. Di sebuah kamar kos tua, aku sendirian. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkelip, kadang menyala, kadang hampir padam. Suasana begitu sunyi, hingga setiap tetesan air hujan terdengar jelas. Aku baru saja mencoba memejamkan mata, ketika tiba-tiba terdengar suara lirih. Seperti seseorang memanggil namaku, pelan sekali, dari arah pintu.
Aku terdiam, menahan napas. Jantungku berdetak semakin keras. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Dengan gemetar, aku melangkah ke arah pintu. Kakiku terasa berat dan setiap langkah seakan menimbulkan gema di kamar sempit itu. Saat sampai di depan pintu, tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku mundur perlahan, berusaha menenangkan diri. Namun tiba-tiba, aku mendengar suara berbisik. Kali ini, dari arah lemari di sudut kamar. Bisikan itu semakin lama, semakin jelas. Seperti seseorang yang terjebak di dalam, berusaha keluar. Aku mendekat dengan langkah ragu. Setiap detik, suara itu berubah menjadi erongan. Tanganku bergetar ketika menyentuh gagang lemari. Saat pintu lemari mulai terbuka, bau anyir yang menyengat langsung keluar. Dan di dalam kegelapan, aku melihat sesuatu. Sepasang mata menatapku tajam. Aku terhuyung mundur, hampir terjatuh. Tiba-tiba, lampu kamar mati total. Kegelapan menelan semuanya. Suara napas berat terdengar tepat di belakangku. Pelan, semakin dekat, seolah ada sesuatu yang berjongkok tepat di telingaku. Dan suara itu berbisik, "Kamar ini bukan cuma milikmu." Sunyi, aku tidak bisa bergerak. Dan sampai hari ini, aku tidak pernah berani membuka lemari itu lagi. Malam itu, seorang pemuda bernama Ardi baru saja pulang lembur dari kantornya yang berada di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Kantor sudah sepi, lampu sebagian besar lantai sudah dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari lampu darurat. Ardi berjalan menuju lift, menekan tombol ke lantai dasar. Pintu lift terbuka dengan suara berderit aneh, seakan pintu itu sudah lama tak beri perawatan. Ardi masuk, lalu menekan tombol L untuk menuju ke lobi. Namun anehnya, lift itu tidak langsung turun. Sebaliknya, angka di layar malah naik dari lantai 15 menuju 16, padahal gedung itu hanya memiliki 15 lantai. Ardi mengernyit. "Apa? Lantai 16? Mana ada?" gumamnya. Saat pintu lift terbuka, yang terlihat bukanlah lantai biasa. Koridor panjang terbentang, lampunya redup berkelip-kelip, dengan dinding yang warnanya pudar seperti tak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Rasa dingin menusuk tulang, bau lembab memenuhi hidungnya. Ardi melangkah keluar dengan ragu. Suasana begitu sunyi, sampai ia mendengar suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Ia menoleh, kosong. Namun saat ia kembali berjalan, langkah itu terdengar lagi, persis mengikuti irama langkahnya. Dengan panik, Ardi berlari kembali ke lift. Untung pintunya masih terbuka. Ia menekan tombol apapun berulang-ulang. Pintu menutup dan angka kembali bergerak turun. 15, 14, 13. Ardi menghela nafas lega. Tapi ketika lift berhenti di lantai 10, pintu terbuka sendiri. Gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Dari kegelapan itu, sepasang tangan pucat meraih ke dalam lift, hampir mengenai kaki Ardi. Dengan refleks, ia menekan tombol pintu, berdoa agar lift cepat menutup. Pintu akhirnya menutup, tapi Ardi melihat wajah pucat dengan mata hitam kosong menatapnya tepat sebelum pintu benar-benar tertutup.
lift terus turun, tapi entah kenapa tidak pernah sampai ke lantai dasar. Angka berhenti di lantai 3. Pintu terbuka, dan di dalam ruangan itu, Ardi melihat dirinya sendiri duduk di pojok dengan wajah pucat, seolah sudah lama terjebak di sana. Setelah itu, lift mati total. Gelap, hanya tersisa suara berbisik dari segala arah. Kamu tidak akan pernah keluar. Malam itu, hujan turun deras. Angin menderu, membuat ranting pohon beradu dengan atap rumah tua peninggalan kakek. Rani, seorang mahasiswa yang baru pulang kampung, memutuskan untuk tidur di kamar lantai 2. Kamar yang sudah lama tak dipakai. Kamar itu memiliki jendela kayu tua, catnya mengelupas, dan engselnya berkarat. Setiap kali angin berhembus, terdengar suara berdecit, seolah ada yang mencoba membukanya dari luar. Awalnya, Rani mengira itu hanya angin, tapi menjelang tengah malam, suara itu berubah. Bukan lagi sekadar decitan, melainkan ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Rani terbangun dengan jantung berdebar. Ia mendekat ke jendela. Namun, saat menyingkap tirai, yang terlihat hanya pekatnya malam dan butiran hujan, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke ranjang. Baru saja memejamkan mata, terdengar lagi suara. Kali ini bukan ketukan, melainkan bisikan lirih dari balik jendela. "Buka, aku kedinginan." Rani terloncat. Suaranya jelas, sangat dekat, seperti ada seseorang tepat di balik kaca jendela tua itu. Tangannya gemetar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi suara itu terus datang, semakin jelas, semakin memaksa. "Buka, aku sudah menunggumu lama." Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekat sekali lagi. Dan ketika tirai tersibap, bukan hujan yang ia lihat, bukan pohon, bukan pula bayangan dirinya, melainkan sepasang mata pucat menatap langsung ke arahnya dari luar jendela. Mata itu dingin, kosong, dan perlahan tersenyum dengan gigi hitam berderet rapi. Rani berteriak kencang, berlari keluar kamar menuju ruang bawah. Namun sesampainya di ruang tamu, ia sadar semua jendela rumah kini berdentum keras, diketuk dari luar. Serentak, tok, tok, tok. Dan di tengah deru hujan, suara yang sama berbisik dari segala arah. "Buka, kami sudah menunggumu." Malam itu, jalanan kota sudah sepi. Lampu jalan hanya berkelip samar dan kabut tipis menutupi pandangan. Dari kejauhan, terdengar suara sirine ambulans yang meraung panjang. Namun anehnya, tidak ada kendaraan lain di jalan. Ambulans itu melaju pelan, seolah sedang mencari sesuatu. Seorang sopir truk yang kebetulan lewat mengaku melihat keanehan. Lampu ambulans menyala terang, tapi bagian belakangnya kosong. Tidak ada perawat, tidak ada pasien, hanya kursi roda tua yang berdiri di tengah. Beberapa warga yang pernah mendengar cerita ini mengatakan, ambulans tersebut sering terlihat setiap tengah malam,
tepat pukul 12. Konon, itu adalah ambulans tua milik sebuah rumah sakit yang sudah lama terbakar. Banyak pasien tidak selamat malam itu, dan kabarnya mereka masih menunggu dijemput. Orang-orang yang nekat mengikuti ambulans itu selalu mengalami hal aneh. Ada yang mendengar suara orang menangis dari dalam. Ada juga yang melihat bayangan tubuh-tubuh berbalut kain putih duduk di kursi belakang. Bahkan pernah ada pengendara motor yang disalip ambulans itu. Lalu ia melihat jelas sopirnya bukan manusia. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tangannya hanya berupa tulang. Yang lebih menyeramkan, siapapun yang mencoba berhenti di dekat ambulans itu akan mendengar ketukan keras dari dalam pintu belakang, seolah ada seseorang yang ingin keluar. Tapi jika pintu itu terbuka, hanya kegelapan pekat yang menyambut. Kisah ini membuat banyak orang percaya bahwa ambulans tengah malam bukan kendaraan biasa. Itu adalah kendaraan arwah yang terus mencari penumpang baru. Dan jika kamu mendengar suara sirine melengking di jalan sepi, jangan pernah melihat ke kaca spionmu terlalu lama, karena mungkin kamu akan melihat ambulans itu tepat di belakangmu.